Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas APB ingin menjelaskan mengenai ekonomi pariwisata guna memenuhi tugas ekonomi publik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menjadi perhatian bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh saat ini terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Salah satu sektor tersebut adalah pariwisata yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pariwisata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur. Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lainnya melalui direct, indirect, dan indirect effect. Keempat, pariwisata ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kelima, pariwisata menyebabkan positive economics of scale. Pariwisata juga merupakan faktor penting dalam penyebaran technical knowledge, mendorong research and development, dan akumulasi modal manusia. Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai proses objek wisata. Hal ini disebabkan karena pariwisata memiliki 3 aspek pengaruh, yaitu aspek ekonomis atau sumber devisa pajak-pajak, lalu aspek sosial atau penciptaan lapangan kerja, dan aspek budaya. Selanjutnya, sektor pariwisata meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Terlebih ini yang mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata. Keunggulan sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Peranan sektor pariwisata nasional memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut diberikan melalui penerimaan devisa, penerimaan daerah, pengembangan wilayah, penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional Indonesia pada tahun 2014 mencapai 9% atau sebesar 946,09 triliun rupiah. Sementara devisa pada tahun 2014 mencapai 120 triliun rupiah dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Pada tahun 2019, produk domestik bruto atau PDB nasional Indonesia mencapai 5,5% atau sebanyak 280 triliun rupiah. Peningkatan wisatawan mancanegara mencapai 1,88% atau 16,1 juta orang, sedangkan wisatawan Nusantara mencapai 3% atau 312,5 juta pergerakan. Investasi sektor pariwisata juga mengalami peningkatan sebesar 840,66 juta US dollar. Pariwisata Indonesia juga mendapat apresiasi yang tinggi dan mendapat pengakuan dunia, seperti Bali yang dinobatkan sebagai the best destination in the world
oleh TripAdvisor 2017. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terindah di dunia. Tak hanya itu, pada tahun 2018, data dari World Travel and Tourism Council menetapkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat. Indonesia menduduki peringkat 9 dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum melesat dari ranking 70 pada tahun 2013 menjadi ranking 42 pada tahun 2017. Pariwisata Indonesia menjadi lokomotif baru yang dapat diandalkan untuk berperan mendukung perekonomian Indonesia. Hal tersebut semakin nyata seiring dengan pertumbuhan jumlah wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Peningkatan sektor pariwisata diyakini akan berkontribusi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Selain unggulnya pariwisata yang ada di Indonesia, ada juga beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pariwisata Indonesia. Yang pertama, ada pengaruh pariwisata terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan pariwisata juga dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Dampak yang terjadi dari aktivitas pengunjung dan bisnis pariwisata terhadap lingkungan fisik. Pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk fasilitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi, dapat menyebabkan degradasi lahan, yaitu erosi tanah dan hilangnya habitat, keanekaragaman hayati, dan satwa liar. Beberapa kasus rusaknya lingkungan karena kegiatan pariwisata menyebabkan dampak negatif pada satwa liar setempat dan peningkatan polusi udara dan kebisingan. Pariwisata juga dapat menyebabkan peningkatan deforestasi, sementara pengembangan di daerah laut dapat menyebabkan perubahan garis pantai dan arus yang secara negatif mempengaruhi flora dan fauna lokal. Yang kedua, masalah kebersihan dan kesehatan yang kurang diperhatikan. Kebersihan dan kesehatan masih menjadi masalah dalam pengembangan wisata di Indonesia. Banyak destinasi wisata yang masih kotor dan belum menjamin kebersihan bagi para wisatawan. Selain soal kesehatan, wisata di Indonesia masih minim toilet yang bersih. Banyak toilet umum untuk wisatawan yang kotor, padahal itu berpengaruh terhadap kesan lokasi wisata di Indonesia di mata para wisatawan. Yang ketiga, ada infrastruktur yang kurang memadai. Sektor pariwisata sangat ditentukan oleh kemudahan mobilitas dan infrastruktur. Wisatawan akan lebih menyukai jika daerah yang dia kunjungi memiliki kemudahan mobilitas dan memiliki kenyamanan infrastruktur sebagaimana negara asalnya. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air, ICT, dan pelabuhan menjadi determinan utama dalam menarik wisatawan. Guna menunjang sektor pariwisata, sejumlah perbaikan dan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan. Infrastruktur udara diperlukan guna memastikan konektivitas antar negara dan interregional Indonesia. Infrastruktur jalan perlu diperbaiki karena banyak jalan menuju lokasi infrastruktur berkondisi buruk guna menunjang mobilitas di dalam suatu daerah atau kota. Maka diperlukan pula pembangunan transportasi publik agar memudahkan mobilitas dan meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Yang keempat, kurangnya teknologi informasi pada pariwisata Indonesia. Saat ini, desa wisata menjadi alternatif bagi masyarakat agar semakin berdaya dan meningkatkan perekonomian. Ia merupakan salah satu bentuk dari smart tourism yang tidak hanya perlu pintar mengelola sumber daya, tetapi juga penguasaan teknologi informasi. Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah memiliki desa wisata, sebagian desa wisata masih menggunakan cara konvensional untuk keperluan promosi wisata. Dan optimasi penggunaan teknologi informasi menjadi kunci keberhasilan pemasaran desa wisata. Ada banyak persoalan mengapa beberapa desa wisata belum berkembang, khususnya di Kabupaten Sleman. Salah satu kendala yang dialami yaitu rendahnya kuantitas dan kualitas pemasaran desa wisata. Hal itu disebabkan rendahnya penggunaan teknologi informasi oleh pengelola dalam pemasaran dan transaksi secara daring dengan wisatawan. Padahal sebagian masyarakat sudah cukup familiar dengan akun Facebook, Instagram, YouTube, dan platform media sosial lainnya.
namun mereka belum memahami penggunaan efektif media sosial untuk pemasaran. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke terpampang jelas keindahan alam yang beraneka ragam. Meski demikian, hingga saat ini Indonesia masih belum optimal untuk mempromosikan tempat wisatanya secara merata. Masih banyak tempat menarik yang seakan tersembunyi dan belum terjamah manusia. Merangkum dari berbagai sumber, kelompok kami akan membahas 5 cara untuk mengembangkan pariwisata Indonesia agar bisa bersaing dengan negara lain di luar negeri. Yang pertama adalah gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya sangat beragam. Tak aneh bila banyak wisatawan asing berbondong-bondong datang ke Indonesia sekedar menikmati keindahan alam yang tidak mereka temukan di negara asalnya. Meski demikian, tidak semua turis mengetahui semua destinasi wisata menarik di Indonesia. Oleh sebab itu, promosi destinasi melalui brosur dengan mencantumkan nama dan petunjuk arah yang tepat bisa menjadi solusi meningkatkan wisatawan mancanegara. Yang kedua, tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital. Sebenarnya promosi ini sama seperti poin pertama. Saat ini Indonesia memiliki situs resmi bernama Wonderful Indonesia yang langsung ditangani oleh Kementerian Pariwisata. Sebenarnya hal ini sudah sangat bagus dan membantu. Promosinya pun sudah sampai ke berbagai negara. Dengan mengupdate tempat-tempat wisata secara berkala serta menampilkan banyak foto dan tulisan mengenai destinasi tempat wisata, maka turis akan semakin penasaran untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketiga adalah berikan fasilitas pariwisata yang memadai. Salah satu hal yang paling menghambat dari pariwisata Indonesia adalah keterbatasan sarana dan prasarana ke tempat wisata. Meski sebagian besar masalah tersebut telah diatasi pemerintah, namun masih banyak tempat yang belum terjangkau oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain fasilitas yang ada di dalam tempat wisata, faktor akomodasi juga wajib diperhitungkan. Pemerintah bisa menyediakan sarana transportasi yang dapat mengakses berbagai destinasi wisata sehingga mempermudah turis asing untuk berkunjung ke suatu tempat. Kemudian ini tentunya akan menjadi nilai besar bagi kemajuan industri pariwisata di tanah air. Yang keempat, libatkan peran serta masyarakat lokal. Masyarakat lokal wajib terlibat dalam membangun serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata. Selain dapat memberikan informasi yang jelas tentang asal mula suatu tempat, mereka juga bisa mengajarkan para turis tentang kearifan lokal. Budaya dan tradisi setempat bisa mereka ajarkan dan perkenalkan kepada para wisatawan asing. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu nilai tambah bagi pariwisata Indonesia. Penduduk sekitar pun bisa merasakan benefit dari kedatangan para wisatawan asing yang akan mempengaruhi ekonomi mereka. Lalu yang terakhir adalah paket wisata murah atau open trip. Paket wisata murah dan jelas merupakan salah satu hal yang paling penting untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Dengan tujuan dan harga yang tercantum dengan jelas, maka wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Apalagi jika pemerintah bisa menyediakan paket wisata murah dengan berbagai penginapan, restoran, dan juga transportasi yang memadai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.